أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat diberikannya kita taufik, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan duduk di majelis ta'lim dalam rangka untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dan juga mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah nikmat yang agung yang selayaknya kita syukuri. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat tersebut untuk kita semuanya. Dan juga menambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Duduk di majelis ta'lim tentunya memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Apabila suatu kaum, sekelompok manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Masjid disebut rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan, karena di dalamnya kita beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul bukan hanya sekadar ngumpul, ngobrol, bertemu dengan teman saja, bukan. Tetapi ada aktivitas yang mereka lakukan, yaitu yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka. Mempelajari Al-Quran banyak. Ada mempelajari cara bacanya, kita biasa sebut dengan tahsin. Ada mempelajari isi kandungannya, yang insya Allah kita akan pelajari bersama ini, yaitu tafsir dan sebagainya. Yang masing-masingnya memiliki keutamaan. Dan ketika seseorang hadir di majelis ta'lim, meskipun nanti tidak mengerti, tidak faham apa yang disampaikan oleh ustadznya, oleh pematerinya, tapi minimal mendapatkan 4 keutamaan ini. Apa itu? Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, yaitu turun kepada mereka ketenangan, ketentraman hati, yang itu hanya bisa diraih jika kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bermajlis ilmu termasuk berzikir kepada Allah. Salat, membaca Al-Qur'an dan sebagainya termasuk berzikir kepada Allah. Maka akan tenanglah hati orang-orang yang beriman. Maka akan tenang, tentram. Tentunya banyak di antara kita yang memiliki masalah di dalam kehidupannya. Ada masalah di keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan bibinya, dengan pamannya dan sebagainya. Ada yang memiliki masalah di kerjaannya, dengan temannya, dengan atasannya, dengan bawahannya dan juga sebagainya. Ada yang memiliki masalah di ekonomi dan juga masalah-masalah yang begitu banyak. Tetapi seorang yang beriman mencari ketenangan terhadap masalah tersebut bukan ke tempat-tempat maksiat, akan tetapi kepada tempat yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di majelis ilmu. Di majelis ilmu, di situ ada ketenangan, ada ketentraman. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mencari ketenangan di majelis ilmu. Alhamdulillah. Namun bukan berarti masalah selesai di situ, bukan.
Kalau sudah hadir majelis ilmu, kemudian masalah yang di rumah selesai. Tidak, tetap harus diselesaikan. Namun minimal kita mendapatkan modal terpenting dalam menyelesaikan masalah, yaitu rasa tenang. Ketika masalah diselesaikan dengan tenang, dengan baik-baik, maka insya Allah akan selesai dengan baik-baik. Tapi kalau diselesaikan dengan emosi, arogan, maka akan memperbesar masalah, bahkan menambah masalah yang lainnya. Yang kedua adalah wa ghasyathumur rahmah. Akan diliputi oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir di majelis ilmu, mereka adalah orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja dengan segala keterbatasannya, ketika menyukai, mencintai, menyayangi manusia yang lain, entah itu anaknya, istrinya, dan sebagainya, ketika orang yang disayangi tersebut meminta sesuatu, bagaimanapun kita berusaha untuk memberinya. Meskipun kemampuannya terbatas, dia akan berusaha. Meskipun harus berkeringat, harus bekerja, dan sebagainya. Karena ingin memberi kepada orang yang dia cintai, yang dia sayangi tersebut. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, Al-Ghani, zat yang maha segalanya, yang maha mampu, maha kuasa, Al-Qadir. Saat dia mencintai, menyayangi hamba-hambanya, khususnya yang hadir di majelis ilmu, maka apa yang diminta oleh hambanya, insya Allah Allah akan beri. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga dinaungi oleh para malaikat. Malaikat hadir di majelis ilmu. Meskipun tidak terlihat oleh kita, tapi kita imani bahwa Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa, tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, akan tapi itu semuanya berdasarkan wahyu. Ketika beliau mengatakan wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat, kita imani saja bahwasanya ada malaikat yang hadir di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka di kalangan makhluk yang ada di sisinya, itu para malaikat. Bapak fulan, Bapak Alan, yang hadir di majelis ilmu mereka terkenal di kalangan penduduk langit, yaitu para malaikat. Oh, mereka termasuk dari orang-orang yang soleh. Meskipun mungkin di lingkungannya tidak ada yang kenal siapa sih Bapak fulan, siapa Mas fulan, tidak ada yang kenal. Karena dia bukan orang yang memiliki pangkat yang tinggi, bukan orang yang memiliki titel yang tinggi, atau memiliki kecerdasan, ataupun memiliki kekayaan sehingga dikenal, tidak. Tetapi ketika hadir di majelis ilmu, maka dia menjadi orang yang terkenal di kalangan para malaikat. Masya Allah. Ini minimal 4 keutamaan yang diberikan kepada orang yang hadir di majelis ilmu, meskipun tidak paham apa yang nanti akan disampaikan oleh ustadznya. Adapun paham itu bonus. Alhamdulillah jika paham, nantinya bisa diamalkan dan bisa disampaikan kepada yang lainnya. Bahkan banyak keutamaan yang lain bermajelis ilmu. Sering disampaikan oleh para asatidzah. Orang yang dia baru niat saja, dia mendengar mungkin atau melihat ada pengumuman nanti pada maghrib ada kajian tafsir di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia berniat, nanti saya ingin hadir. Ternyata sudah niat baik, tapi qadarullah hujan, gak bisa datang. Mungkin teman-teman yang ketika hujan, jadi berangkat. Apa yang didapat? Minimal dia dapat 1 kebaikan. Baru pahala niat, baru niat saja, belum terrealisasi karena hujan, ada halangan. Dalam sebuah hadis yang ma'ruf, innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencatat amalan kebaikan dan amalan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang dia berniat untuk beramal baik 1 saja, tapi dia tidak merealisasikan kebaikan tersebut karena ada halangan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tulis di sisinya 1 kebaikan, 1 pahala. Masya Allah. Mungkin bisa ditutup pintunya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dan itu berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan sungguh telah kami turunkan dari langit air yang diberkahi, ma'an mubarakan, jadi berkah air itu, yang dengan air tersebut kami tumbuhkan kebun-kebun yang rindang dan juga biji-bijian. Kita lanjutkan. Baru niat saja, kalau tidak sanggup untuk melakukannya, sudah dapat 1 kebaikan. Kalau ternyata mampu, alhamdulillah kita semuanya bisa hadir, maka dapat pahala minimalnya 10 kebaikan. Ini minimal. Wa man hamma biha fa'amilaha
katabahallahu indahu 10 hasanatin. Barang siapa yang dia berniat baik kemudian ternyata sanggup merealisasikannya, alhamdulillah pengen hadir di majelis ilmu dan bisa hadir, maka minimal Allah catat untuknya 10 pahala. Dan ini termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, berbuat baik 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala ganjar 10 kali lipatnya. Itu minimal. Bahkan sebagian amal ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipatnya. Contohnya infak. Berinfak 1 maka pahalanya 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Sebagaimana menanam 1 benih, ambatat 7 sanabila, 1 benih tersebut jadi pohon menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya 100 benih, berarti 700 kali lipatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lagi bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagian amalan bahkan wa ila adha'afin katsirah, sampai bilangan yang banyak, tidak terbatas. Ada amalan-amalan misalkan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Pahala sabar itu tanpa batas. Dan di antara amalan yang juga tanpa batas atau yang pahalanya disembunyikan oleh Allah adalah puasa. Karena di dalam puasa terkumpul 3 kesabaran sekaligus. Sebagaimana para ulama mengatakan kesabaran ada 3. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ketika kita ingin berbuat taat, beramal soleh, harus sabar. Kemudian sabar dari bermaksiat kepada Allah dengan segala godaan syaitan. Ketika ingin menjerumuskan kita, kita harus sabar. Jangan sampai terjatuh kepada kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar di atas takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tidak terbatas. Jadi begitu banyak keutamaan dari bermajelis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu, kita insyaallah akan mulai membahas tafsir mulai pekan ini sebagaimana yang diminta oleh DKM. Insyaallah setiap Ahad pekan ketiga pada maghrib kita akan adakan kajian tafsir, membahas kitab tafsir Juz Amma karya Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala. Kenapa kami pilih tafsir ini? Karena tafsir ini ditulis oleh ulama Nusantara, orang kita, orang lokal, dengan segala keilmuan beliau yang Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian juga disusun dengan ringkas, tidak terlalu bertele-tele, yang itu bisa dikonsumsi oleh orang awam maupun orang yang sudah terpelajar. Orang yang masih awam membaca ini cukup insya Allah, karena penjelasannya sangatlah ringkas dan cukup mencukupi. Dan orang yang terpelajar pun ketika membacanya juga Masya Allah, meskipun ringkas tapi ternyata isinya padat. Oleh karena itu kami pilih buku ini untuk kita kaji di dalam pembahasan tafsir ini insya Allah. Dan kita akan mulai dari surat yang paling pendek dari Juz Amma, yaitu surat An-Nas, dari belakang insya Allah. Surat An-Nas namanya adalah surah An-Nas. An-Nas yang artinya adalah manusia. Artinya adalah manusia. Jumlah ayatnya ada 6. Dan surah An-Nas, para ulama berbeda pendapat apakah termasuk dari surah Makkiyah atau Madaniyah. Apakah termasuk dari surah Makkiyah atau Madaniyah. Biasanya surat-surat yang pendek itu biasanya adalah ciri dari surat Makkiyah. Biasanya. Dan yang panjang biasanya adalah surah Madaniyah. Tapi itu secara umum. Tidak semuanya seperti itu. Sehingga ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Makkiyah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Karena surat yang pendek biasanya Makkiyah. Kemudian ada yang mengatakan Madaniyah. Yaitu Imam Qatadah dan juga Ibnu Zubair. Qatadah dan Ibnu Zubair mengatakan ini surat Madaniyah. Apa itu Makkiyah atau Madaniyah? Apa biasanya? Makkiyah yang diturunkan di Mekah gitu ya. Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Nah, ini pendapat benar. Tapi ada yang lebih tepat.
Ada yang lebih tepat. Patokannya bukan Mekah maupun Madinah, tapi adalah hijrahnya Nabi SAW. Surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah itu namanya surat Makkiyah atau ayat Makkiyah. Kalau diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah berarti surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Karena terkadang ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah tapi setelah Nabi hijrah. Contohnya ketika haji wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan sebagainya. Itu adalah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi SAW hijrah. Meskipun turunnya di Mekah. Bahkan sebagian ada yang diturunkan bukan di Mekah, bukan di Madinah. Lagi perang, lagi perjalanan. Jadi patokannya adalah Nabi SAW hijrah. Kemudian dinamakan surat An-Nas karena memang di dalamnya tersebut kata An-Nas 6 kali bahkan. Di setiap akhir ayatnya tersebut kata An-Nas. An-Nas artinya adalah manusia. Dan kalau di dalam bahasa Arab, kata manusia itu ada beberapa. Sering kan? Ada An-Nas, ada Al-Insan, ada Al-Ins, Insun, ya. Ada Al-Bashar, ya kan? Ada Bashar, ada Ins, ada Insan, ada An-Nas. Semuanya artinya manusia. Tapi apa bedanya? Nah, ini penting. Antum fahami dulu kemudian dicatat. Yang pertama Bashar. Basharun itu artinya manusia juga. Tapi apa itu Bashar? Bashar itu adalah manusia biasa. Jadi manusia biasa. Baik. Ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Ya. Apa ini? Ini cuma manusia biasa. Dia makan dari apa yang kalian makan dan minum dari apa yang kalian minum. Jadi bashar itu manusia biasa. Itu makna yang pertama. Kemudian bashar juga maksudnya adalah yang memiliki wujud yang tampak sebagai manusia. Ada wujudnya, ada kulitnya dan sebagainya. Yang terlihat, nampak. Itu namanya bashar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus ruh yaitu malaikat Jibril kepada Maryam, ya, fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Malaikat Jibril tersebut berubah wujud menjadi apa? Bentuk manusia. Jadi bashar itu adalah wujud manusia yang terlihat, yang nampak. Nah, itu namanya bashar. Ini jelas ya? Jadi bashar itu manusia, wujud manusia atau manusia biasa. Kita semuanya adalah bashar, manusia biasa. Nabi pun bashar. Nah, itu namanya bashar, manusia. Kemudian ada istilahnya insun. Ins. Apa itu ins? Artinya manusia juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasanya insun itu disandingkannya dengan jin, jinnun. Apa arti insun? Insun manusia, maksudnya golongan manusia. Golongan manusia. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan golongan jin wal insa, dan golongan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi insun itu golongan manusia. Untuk membedakan dari golongan yang lain. Insun juga diartikan sebagai apa? Yang terlihat juga. Nah, jadi manusia yang merupakan golongan yang terlihat. Kalau jin itu kan tertutup. Nah, jin yang tertutup dari mata kita sehingga kita tidak bisa melihat. Bahasa Arabnya surga apa? Jannah. Kenapa? Dia tertutupi oleh rindangnya pepohonan. Kebun-kebun, jannat. Karena rindangnya tertutupi oleh rindangnya pepohonan. Maka jin majnun itu, gila ya kan? Itu akalnya tertutupi sehingga tidak bisa berpikir lagi. Nah, jin itu makhluk yang tertutupi dari mata kita sehingga kita tidak bisa melihatnya. Itu namanya jin. Taib. Nah, contohnya di dalam surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi, pakai kata insi bukan minan nasi. Minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada
laki-laki dari golongan manusia, dari golongan manusia yang terlihat, dia meminta perlindungan kepada golongan jin yang tidak terlihat, begitu ya. Fazaduhum rahaqa. Nah, kemudian ada kata insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu juga manusia juga artinya. Jadi al-insan itu dia bentuknya mufrad, satu. Insan itu satu. Walain adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu, bukan minhum, tapi minhu. Innahu laya'usum kafur. Manusia satu. Dan juga bisa diartikan sebagai anak Adam. Sebagaimana kita tahu manusia itu ya anak Adam gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia yang merupakan anak Adam, ya. Manusia yang merupakan anak Adam ini fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Nah, itu insan. Adapun An-nas itu artinya adalah apa? Manusia. Jadi manusia, umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Nah, masuk di situ. General, semua manusia. Kalau satu orang bashar. Yang satu nikah dengan yang satu, punya anak, berkumpul menjadi komunitas, namanya apa? Manusia, kumpulan manusia, umat manusia, itu namanya An-nas. Nah, maka ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Afwan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah yang awal. Wahai sekalian manusia, seluruh umat manusia, mau yang beriman, mau yang tidak beriman, semuanya diseru. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sama di surah An-Nisa juga, ya ayuhan nasut taqu. Nah, kalau An-Nisa, ya ayuhan nasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, jadi wahai sekalian manusia, mau yang beriman, mau yang tidak beriman, manusia semua pokoknya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan juga dari Nabi Adam ini pasangannya, zaujah, pasangannya, yaitu istri beliau. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari pasangan ini akhirnya beranak pinak menjadi kumpulan manusia yang banyak. Ini namanya apa? An-nas. Maka semua itu manusia, hanya saja penggunaan di dalam bahasa Arab itu berbeda-beda. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada ayat yang pertama. Nanti insya Allah sebenarnya surat An-Nas dan surah Al-Falaq ini satu paket sebenarnya. Tapi karena terbatasnya waktu kita bahas berbeda waktu. Jadi An-Nas dulu baru nanti Al-Falaq. Dua surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidhatan atau Al-Mu'awwidhatain. Dua surat pelindung. Kita meminta perlindungan kepada Allah dengan dua surat ini. Dan ada sababun nuzulnya. Nah, nanti insya Allah kita jelaskan saja di surah Al-Falaq. Kita masuk kepada surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. Siapa yang diperintahkan untuk berkata? Nabi Muhammad SAW. Dan perintah untuk Nabi Muhammad itu juga perintah untuk umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Jadi katakanlah wahai Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad, kita semuanya, ucapkanlah a'udzu birabbin nas. Saya berlindung dengan Rabbnya manusia. Berlindung kepada Rabbnya manusia. Ayat pertama. Kalau kita serap, ya, kita fahami ayat pertama ini, Allah memerintahkan kepada kita, seolah-olah kamu lakukan, niscaya aku akan penuhi. Karena Allah yang menyuruh. Ya, Allah yang menyuruh,
pasti akan apa? Dipenuhi. Ketika kita ingin berlindung dari godaan setan nantinya, ucapkanlah ini, begitu. Rob, yang pertama adalah kata Rob. Rob itu maknanya bisa berarti Al-Khaliq, pencipta. Bisa berarti Al-Malik, pemilik. Bisa berarti Ar-Razik, pemberi rizki. Bisa berarti Al-Mudabbir, yaitu pengatur, pemelihara. Allah yang menciptakan, namanya memelihara, diciptakan. Apakah ditinggalkan begitu saja? Tidak. Diberi rizki, dikasih makan, dikasih minum. Kemudian Allah lah yang memiliki kita semuanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan Allah yang atur semuanya. Tidak pernah tidur, bahkan ngantuk pun tidak. Selalu sadar mengatur alam semesta ini, termasuk kita. Kalau kita manusia tidur, bisa tidak mengatur diri sendiri saat tidur? Tidak bisa. Yang mengaturnya siapa? Allah. Jadi alhamdulillah. Nah, ketika Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas", maka kita harus menanamkan dalam diri kita bahwasanya kita sedang berlindung kepada Allah yang merupakan pencipta, pemilik, pemberi rizki, dan juga pengatur kita semuanya. Karena Allah yang menciptakan, Allah sudah memberi rizki kita, dan Allah sudah atur, ini boleh, ini tidak boleh, ini kerjakan, ini jangan kerjakan. Maka tidak ada kata protes bagi kita yang sudah diciptakan, dikasih rizki, diatur supaya rapi hidupnya, ya ikut aturan. Nah, lanjut pada ayat yang kedua, Malikin Nas, yaitu rajanya manusia. Malikin Nas artinya rajanya manusia. Ilahin Nas, sesembahnya manusia. Ada yang menarik. Pada ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua, Malikin Nas. Mimnya pendek, artinya rajanya manusia. Kalau di surat Al-Fatihah, mimnya bisa panjang, bisa pendek. Nah, kalau kita belajar qiraat, bisa Maliki Yaumiddin, bisa Maliki Yaumiddin. Itu kedua-duanya diamalkan oleh Nabi SAW. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Orang yang memiliki sesuatu, dia berkuasa atas apa yang dimilikinya. Ini punya saya. Terserah mau saya apakan, ya terserah saya. Orang punya saya. Allah pemilik hari pembalasan, Allah yang berkuasa di hari pembalasan. Terserah Allah, tapi dengan keadilannya dan dengan hikmahnya. Maliki Yaumiddin, pendek mimnya, raja di hari pembalasan. Di mana tidak ada raja lagi nanti di hari pembalasan selain Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Fatihah bisa Maliki, bisa Maliki. Di surah An-Nas hanya Malikin Nas saja, pendek. Apa hikmahnya? Ini kan dalam segi ilmu qiraat ya. Karena tadi di awal sudah disebutkan Qul a'udzu birabbin nas. Di antara makna Rabb apa itu? Al-Khaliq, Al-Malik, pemilik. Nah, contohnya kalau di dalam bahasa Arab, Man Rabbul Ibil. Siapa pemilik onta ini? Bukan siapa Tuhan onta ini, bukan. Man Rabbul Ibil. Siapa pemilik onta ini? Maka kalau semuanya di atas ada kata Rabb yang diantara maknanya adalah Malik, maka yang bawah hanya Malik, yaitu raja, bukan Malik lagi. Karena kalau Malikin Nas lagi, seolah-olah ada pemborosan bahasa. Nah ini Masya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ini betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan diada-adakan oleh Nabi SAW. Dan di antara bentuk mukjizat bahwasanya ini memang wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi, adalah dari ayat pertama itu sendiri. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan. Biasanya kalau saya misalkan, Pak, coba ucapkan saya. Bapak jawab apa? Saya. Bukan ucapkan saya, begitu kan? Bukan ngulangin lagi kata ucapkan kan, tapi langsung saya. Baik. Ini bentuk mukjizat bahwasanya memang ini wahyu dari Allah dan bentuk amanahnya Nabi SAW. Nabi disuruh ucapkanlah a'udzu birabbin nas. Beliau tidak mengubah sama sekali.
sesuai konteksnya, yaitu qul a'udzu birabbin nas. Bisa saja beliau katakan langsung a'udzu birabbin nas, kan? Kulnya dihilangkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan beliau yang ngarang, beliau diperintah. Ada yang memerintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah berikutnya, kalau kita resapi 3 ayat ini berdasarkan urutannya, Masya Allah, begitu rapi Allah Subhanahu wa taala mengurutkan. Ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Seolah-olah Allah ingin katakan, wahai manusia, ketahuilah bahwasanya yang menciptakan kalian itu saya, yang memiliki kalian saya, yang memberi rezeki kalian saya, yang mengatur kalian saya, raja kalian pun saya, sehingga yang berhak untuk kalian sembah pun saya. Ya kan? Rabbin nas, mencipta, memiliki, memberi rezeki, mengatur. Malikin nas, rajanya. Baru ilahin nas, sesembahannya manusia. Nah, kalau dalam tauhid kita kenal dengan tauhid apa? Rububiyah, Rabb. Tauhid rububiyah berkonsekuensi terhadap tauhid uluhiyah. Jadi konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Pengakuan kita bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah pemilik, Allah pengatur, itu berkonsekuensi bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, kita ibadahi. Nah, itu makanya beda orang-orang kafir Quraisy terdahulu, mereka mengakui tentang rububiyah Allah, tapi mereka tidak mengamalkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Mereka katakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Tapi sayangnya tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Beribadah kepada Allah saat susah, lagi di atas kapal, betul-betul seolah-olah pengen mati, baru ingat Allah. Tapi lagi senang, beribadahnya pada berhala-berhala, pada patung, pada roh-roh, pada pohon, dan sebagainya. Nah, maka ini hikmah dari urutan Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ada faedah juga dari 3 ayat ini. Perhatikan ini, Masya Allah. Yang menarik adalah kalau di surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq. Menyebutkan nama Allahnya berapa? 1, Rabb saja, betul? Berlindungnya dari berapa hal? Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan seluruh ciptaannya, dari kejahatan malam yang semakin gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup di buhul-buhul, dari kejahatan orang yang hasad saat dia hasad. Berlindungnya dari banyak hal, 4 hal, tapi dengan nama Allahnya hanya 1, yaitu Rabbin Falaq saja. Tapi di surat An-Nas berlindungnya hanya dari 1 hal, min syarril waswasil khannas, meminta perlindungannya dengan 3 nama Allah. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah meskipun di surat An-Nas ini kejahatannya hanya 1, min syarril waswas, kejahatan, keburukan, bisikan syaitan yang suka bersembunyi, tapi ketahuilah kejahatan yang ada di surat An-Nas ini merupakan induknya, sumbernya kejahatan, semua kejahatan, bahkan yang ada di surat Al-Falaq. Jadi kejahatan atau keburukan yang ada di surat An-Nas lebih besar. Syaitan itu adalah induknya kejahatan. Syaitan itu makhluk atau sifat? Hah? Setan, hantu gitu kan? Seringnya ketemu setan tadi. Jadi makhluk atau sifat? Sifat. Pelakunya minal jinnati wan nas. Jadi ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Bahkan di sini juga di tafsir Ustaz Firanda beliau katakan bahwa minal jinnati wan nas ada 2 penafsiran. Penafsiran pertama bahwasanya yang membisik-bisiki tersebut, setannya tersebut minal jinnati wan nas, dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Baik. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Surat Al-An'am ayat 112.
Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari golongan ins, dari golongan manusia dan juga dari golongan jin. Nah, berarti setonnya syayatinal insi wal jinni. Seton manusia dan seton jin. Jadi seton itu adalah keburukan itu sendiri, itu namanya setan. Percaya nggak ini kalau setan ada dari golongan manusia? Percaya? Biasa orang-orang di pinggir jalan tuh kalau lagi emosi sama temannya bilang apa? Nah, ya kan? Bukan ana yang bilang, antum yang bilang. Ya kan? Begitu bilangnya. Padahal manusia dibilang setan. Nah, berarti memang setan minal jinnati wan nas. Karena setan itu adalah sifat. Itulah kenapa di surat An-Nas disebutkan 3 nama Allah sekaligus, di surat Al-Falaq hanya 1 nama saja. Faedah berikutnya juga, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk ketika meminta kepadanya hendaklah dimulai terlebih dahulu dengan menyebutkan nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka ketika berdoa kepadanya serulah dengan nama-namanya yang indah tersebut. Ya Rahman ya Rahim, irhamni ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim dan sebagainya. Jadi ada adabnya. Adab di dalam berdoa, kita rayu Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan nama-namanya yang indah. Karena memang Allah yang memerintahkan, fad'uuhu biha. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad dan sebagainya. Banyak sighah atau bentuk-bentuk cara bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, baru kita minta permohonan kita. Kita pengen apa? Jangan langsung ujuk-ujuk atau langsung, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya mau ini, ya Allah saya ingin ini. Ya, jangan. Ada adabnya. Pernah suatu ketika Nabi SAW di masjid melihat orang setelah sholat dia berdoa. Langsung aja, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini. Apa kata Nabi? Ajilah hada. Ini orang terburu-buru, tergesa-gesa. Harusnya apa? Harusnya memuji Allah terlebih dahulu. Merayu Allah dengan nama-namanya. Ya. Baru kemudian apa? Bersolawat kepada Nabi. Baru meminta apa yang diinginkan. Sama manusia juga kan gitu. Pengen sesuatu kan biasanya muji dulu kan. Ibu-ibu biasanya minta sama bapak. Ya, umi sama abi. Abi kayaknya makin ganteng nih. Wah, udah ada maunya ya. Ya kan? Sama kebalikannya juga. Umi makin cantik nih. Ada maunya ya. Nah, sama. Jadi kalau ada maunya, dirayu dulu. Apalagi Allah perintahkan itu, fad'uuhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Baik. Nah, kita kembali kepada tafsir Ustaz Firanda, kita bacakan. Setelah 3 ayat tadi, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kita meminta perlindungan kepada Allah dengan 3 namanya tadi. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan. Dari kejahatan bisikan syaitan yang suka sembunyi. Pertama kita akan bahas kata waswas dulu. Waswas itu di dalam bahasa Arab maknanya 2. Yang pertama adalah as-sautul khafi, suara yang lirih. Bisikan, itu suara yang lirih, suara yang pelan, bisik-bisik. Maka godaan setan itu biasanya dimulai dari bisikan-bisikan. Khususnya orang yang lagi nganggur, gak ada kerjaan, baik itu kerjaan akhirat atau kerjaan dunia. Dia gak sibuk beribadah, juga gak sibuk kerja, lagi ngelamun di kamar, biasanya pikiran-pikiran buruk muncul, betul gak? Apalagi masih muda-muda, ngekos, Masya Allah. Itu ada aja pikiran jahat, pikiran buruk. Karena di situ setan bisik-bisikin. Itu namanya waswas. Nah, adzan dulu. Baik. Silakan adzan dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kita lanjut pada ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang suka bersembunyi.
Was-was di antara makna yang pertama tadi adalah as-sautul khafi, suara yang lirih, bisikan. Jadi karena bisikan tersebut, ya, godaan syaitan terkadang tidak terasa oleh kita, sehingga kita bisa terjerumus. Makna yang kedua adalah aswatul halyi. Al-halyi itu artinya adalah perhiasan. Aswatul halyi, suara perhiasan. Contohnya kalau ada gelang atau cincin emas dilempar, biasanya ada bunyi apa? Kerincing gitu ya, gemerincing perhiasan. Gemerincing perhiasan tersebut, kita lagi diam terus dengar, tergoda. Wih, ada perhiasan jatuh. Itu namanya godaan. Maka sering diartikan dari godaan. Nah, godaan syaitan. Itu makna dari was-was. Jadi bisa diartikan bisikan, bisa diartikan godaan. Hampir sama. Seperti dalam sebuah syair, tasma'u waswasan atau tasma'u minal halyi waswasan. Engkau mendengar was-was dari perhiasan. Maksudnya was-was apa? Suara gemerincing yang menggoda tadi. Itu namanya was-was. Nah, kalau di buku ini beliau menjelaskan. Dan al-khannas dulu ya. Al-khannas itu artinya adalah ar-raja. Syaitan yang suka balik, datang, pergi, maju, mundur. Dia pinter bersembunyi. Gitu. Dalam sebuah athar juga dikatakan dari Ibnu Abbas, asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu bertengger di hati anak Adam, di hati manusia. Ini syaitan dari golongan jin. Syaitan dari golongan jin, dia bertengger di hati anak Adam. Fa'idha saha wa ghafala waswasa. Kalau manusia tersebut dia lalai, lupa dari beribadah pada Allah, dari berzikir pada Allah, maka pasti akan diberikan bisikan-bisikan, waswasa. Baik. Wa idza dzakarallaha khonasa. Kalau orang tersebut ingat Allah, maka dia akan bersembunyi, khonasa. Jadi khonasa yakhnusu artinya bersembunyi. Waswasa membisik-bisiki. Nah, itulah. Makanya tadi kami katakan kan, lagi nggak ada kerjaan, baik itu kerjaan akhirat maupun kerjaan dunia, biasanya ada bisik-bisikan itu. Jadi hati-hati. Maka tips supaya kita jauh dari maksiat, sibukkan betul-betul waktu kita dengan aktivitas, baik itu aktivitas akhirat maupun aktivitas dunia. Dengan ibadah, bermajelis ilmu, ngaji, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, belajar, dengar Al-Quran, atau kerja, bikin ini, bikin itu, apapun itu, yang penting padat aktivitas kita. Fa'idha faragta fansab. Kalau udah selesai satu pekerjaan, lanjut ke pekerjaan yang lain. Nah, kalau ada jeda, biasanya di situ ada bisik-bisikan. Apalagi kalau sendiri, ibarat ini santapan empuk bagi setan. Lagi sendirian, ngekos, nggak ada kerjaan, wah bisikannya biasanya kuat. Nah, itulah kenapa kita diperintahkan untuk berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Jangan suka ngelamun, apalagi sendiri. Nah, di sini Al-Ustadz mengatakan, seperti yang telah dijelaskan pada tafsir surat Al-Falaq tentang sumpah iblis yang ingin menyesatkan seluruh manusia, Al-Khannas secara bahasa artinya adalah Ar-Raja', yang selalu kembali, maju mundur. Yaitu setan bersembunyi dan menjauh dari manusia ketika ia mengingat Allah, namun setan akan kembali lagi untuk menggoda manusia tatkala ia sedang lalai. Ini diambil dari tafsir Al-Baghawi. Ibnu Qayyim berkata, perhatikanlah hikmah Al-Quran Al-Karim dan keagungannya. Lihatlah bagaimana Al-Quran menyebutkan kata meminta perlindungan dari setan yang disifati dengan al-waswasil khannas, setan yang sering bersembunyi dan membisiki dada manusia. Al-Quran tidak menyatakan kita meminta perlindungan dan waspada terhadap bisikan setan, tetapi agar memohon perlindungan yang mencakup seluruh kejahatan dan keburukan setan. Jadi kita bukan hanya untuk berhati-hati saja, juga kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Karena kita tidak akan kuat kalau tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menariknya di sini, salah satu setan yang sangat berbahaya, kuat pengaruhnya dan yang paling luas dampak kerusakannya adalah waswasah dan bisikan syaitan. Bisikan itu paling bahaya. Kenapa demikian? Karena bisikan itulah awal dari kehendak. Pertama bisikan dulu, ada bisikin, entah itu mencuri, atau bermaksiat, zina dan sebagainya, waliyadzubillah, itu asalnya dari bisik-bisik. Ya, nganggur dibisik-bisikin.
Sudah ada bisik-bisik, nanti ada kehendak, jadi pengen. Pada awalnya hati kita kosong dari keburukan dan maksiat. Tadinya nggak kepikiran, nggak pengen tadinya. Tapi karena kosong, nggak berzikir, nggak sibuk dengan perkara akhirat dan juga perkara dunia, dibisik-bisikin. Dan terpetiklah maksiat dalam benaknya. Akhirnya karena dibisik-bisikin jadi terpetik. Oh iya juga ya, bisa begini kayaknya. Enak ini kalau begini. Nah. Setan pun menggambarkan maksiat pada hati tersebut. Dihias-hiasi. Maksiat itu dihias-hiasi oleh setan. Dosa dihias-hiasi oleh setan. Seolah-olah indah. Dan salah satu waswas itu adalah tazyin. Zayyana yuzayyinu tazyinan. Dihiasi. Cara menghiasinya yang pertama, namanya diubah dulu. Biasa ada istilah kemaksiatan yang kalau kita dengar, haram ini. Contoh, riba. Apa yang kegambar? Haram itu jangan sampai, bahaya. Diganti apa? Bunga. Indah banget ya, bunga. Masya Allah, biasa aja. Yang tadinya denger aja takut kita, jadi biasa. Kemudian apa? Zina. Haram, jangan deketi zina. Diganti apa? Kumpul kebo. Kumpul kebo apa maksudnya? Paling enggak jadi biasa. Kumpul-kumpul kebo. Jadi biasa. Tapi kalau kita nyebutin zina itu jijik kan? Ada rasa, wah menjijikkan. Kemudian, misalkan lagi, khamr. Ya, jangan minum khamr Anda. Miras. Miras. Insya Allah. Es batu gitu. Miras. Minuman keras ya. Sama, itu semuanya. Siapa yang mencontohkan? Iblis. Yang paling senior, yang sudah menyesatkan kakek moyang kita, Nabi Adam. Ketika Nabi Adam boleh makan apapun di surga ini, tapi ingat, jangan dekat-dekat satu pohon ini. Yang dilarang cuma satu. Yang lain boleh, yang dilarang nggak boleh cuma satu. Dekat-dekat nggak boleh, apalagi makan. Jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat-dekat, fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu dan istrimu dekat-dekat pohon itu, apalagi sampai makan, kamu akan termasuk dari orang-orang yang zalim. Ada dampak buruk yang akan kamu terima. Itu hakikatnya. Itu larangan dari Allah gitu. Tapi pinternya iblis, dia hias-hiasi yang tadinya namanya pohon larangan diganti pohon apa? Khuldi. Itu yang namain iblis. Itu bukan Allah yang namain. Syajaratul khuldi. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kata iblis, wahai Adam, mau enggak aku tunjukin nih sama pohon keabadian. Nah, namanya jadi indah kan? Immortal. Kamu nanti abadi ini. Ini pohon keabadian ini. Bukan main-main pohon ini. Gitu. Pertama, enggak langsung, kamu makan itu. Enggak. Dihiasi dulu. Yang tadinya larangan, diganti dulu namanya. Sehingga apa? Jadi tertarik dulu. Itu pohon abadi itu. Mantap. Wa mulkin la yabla. Itu di situ ada kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Pertama itu. Yang kedua, diputarbalikkan faktanya. Tadinya kalau kamu dekat-dekat apalagi makan, kamu akan menerima dampak buruk, kamu termasuk orang-orang yang zalim, diubah jadi apa? Diubah jadi apa? Iblis mengatakan, qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, wahai Hawa gitu ya. Kalian tahu nggak kenapa kalian nggak boleh dekat-dekat pohon itu? Kalian kan dilarang tuh nggak boleh dekat-dekat. Kenapa? Karena kalau kalian makan dari pohon itu, kalian nanti jadi malaikat. Allah nggak mau kalian jadi malaikat. Kalau kalian makan dari pohon itu, kalian akan kekal. Minan khalidin, akan jadi orang yang kekal. Allah nggak mau kalian jadi orang yang kekal. Gitu. Masya Allah, pinter kan? Diputar balik kan faktanya. Nggak cukup sampai situ. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah, wallahi. Wa qasamahuma. Dia bersumpah, iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, inni lakum ala minan nasihin. Saya kan cuma nasihatin kamu. Saya ini lebih senior dari kamu. Kamu kan anak baru. Ya kan? Iblis sudah senior.
Bahkan iblis itu walaupun dari golongan jin termasuk yang sangat taat. Ya. Sehingga seolah-olah dia itu termasuk dari golongan malaikat, walaupun bukan malaikat dia. Dia jin. Karena minal jinni di surat Al-Kahfi yang sering kita baca sering ya. Tapi dalam banyak ayat wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, saat kami perintahkan pada malaikat untuk bersujud kepada Adam, semua malaikat itu bersujud kecuali siapa? Iblis. Loh, iblis emang dari malaikat? Bukan. Tapi karena saking taatnya dulu iblis, seolah-olah dia seperti malaikat yang tidak pernah membangkang, selalu taat. Nah, saat ada anak baru diciptakan Allah yaitu Nabi Adam, terus tiba-tiba disuruh sujud semua para seniornya untuk penghormatan, dia nggak mau, hasad. Akhirnya apa? Saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Tanah sama api lebih muliaan api gitu. Dari hasad. Nah, akhirnya karena hasad ini dendam dia. Gimana dia bersumpah untuk menjerumuskan Adam dan juga anak cucunya. Itu tadi, dari dihiasi dulu, namanya diganti. Diputarbalikkan faktanya. Kemudian apa? Dipertegas dengan sumpah. Kadang ada kan setan dari golongan manusia, beneran sumpah. Pokoknya gue yakin banget udah ikut gue aja. Pokoknya gue lebih tahu udah lah. Ya kan? Setan gitu. Kita yang polos, oh iya juga ya. Pas sudah terjerumus, aduh nyesel gue katanya. Baru dah nyesel. Itu semuanya siapa yang nyontohin? Iblis. Nah, maka dari bisikan itu, kemudian yang tadinya nggak kepikiran sesuatu jadi kepikiran, jadi pengen, kan ada bisikan. Kemudian apa? Sudah pengen dia azimah. Setelahnya azimah. Ada apa? Azam, ada tekad yang kuat untuk bermaksiat. Pas sudah ada tekad kuat untuk bermaksiat, setan yang tadinya yang goda satu saja, oh udah pengen ini dia. Setan yang lain datang untuk saling menguatkan. Ayo. Kan gitu. Iya kan? Dalam sebuah ayat Allah berfirman, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza, disebutkan di sini surat Maryam ayat 83. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang yang kafir? Meskipun ayat ini berkenaan tentang orang-orang kafir, tapi juga berlaku umum terhadap orang-orang yang bermaksiat. Tadinya satu yang membisikkan, pas sudah pengen punya tekad untuk bermaksiat, setan yang lain menguatkan, ayo udah bermaksiat. Maka dilanjutkan di sini, setan menjadikan seseorang gelisah jika tidak bermaksiat. Wah, akhirnya apa? Gelisah. Harus nih. Gitu kan? Udah gelisah terus. Udah apa istilahnya? Sakau, harus pokoknya. Setiap kali mereka bermalas-malasan, setan akan mengganggu. Ada waktu jeda sedikit lagi nyantai-nyantai, ada bisikan lagi. Udah ayo cepet, gitu ya. Setan akan mengganggu dan membuat seseorang gelisah sehingga ia pun terngiang ke dalam dosa atau tergiring ke dalam dosa karena mengikuti ajakan setan. Itu awal mula maksiat. Dari bisikan dulu, baru kemudian kepikiran, oh iya, baru kemudian pengen, baru kemudian tekad harus, baru dikuatin sama setan. Akhirnya apa? Terjadilah kemaksiatan. Waliyadzubillah. Itu semuanya berawal dari bisikan. Maka langsung kepada sumbernya, yaitu kita berlindung dari bisikan setan. Ada sebuah hadis bagaimana bahayanya setan itu membisik-bisiki. Bahkan pada orang yang soleh sekalipun, para sahabat. Hadis ini panjang, diceritakan bahwasanya ketika Nabi SAW sedang beriktikaf, salah satu istri beliau yaitu Sofiyah bintu Huyai mengunjunginya. Setelah ngobrol, baru Nabi SAW mengantarkan, baru kemudian Sofiyah pulang. Saat itu ada dua orang Ansor, sahabat Nabi SAW yang melihat. Karena lihat Nabi SAW lagi bareng sama perempuan, akhirnya apa? Dia gegas-gegas, cepat-cepat. Ada Nabi nih, pergi. Nah. Maka apa kata Nabi SAW? Ada rislikuma, berhenti di situ. Nah. Innaha Sofiyatu bintu Huyai. Ini istri saya. Ini Sofiyah bintu Huyai. Kenapa beliau harus klarifikasi seperti itu? Karena setan itu mendikte kita, membuat kita itu dhon, berprasangka buruk. Tadi Nabi sama siapa ya? Iya kan?
Akhirnya mereka pun mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah ya Rasulullah. Artinya apa? Sudah ada pikiran gitu. Ini Nabi ini sama siapa nih? Gitu. Makanya hati-hati kalau semuanya lihat misalkan ada ustadz, kiai atau siapa lagi bareng sama akhwat. Ini tadi ustadz sama siapa? Perasaan istrinya enggak segitu tingginya. Padahal adiknya, kakaknya atau ibunya mungkin. Nah, hati-hati gitu. Jadi ada aja bisikan ya kan? Jadi suudzon. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian sama prasangka. Karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Nah, hati-hati, jangan berprasangka buruk. Kecuali terbukti benar gitu ya. Jadi kalau ngira-ngira doang hati-hati itu. Bisa jadi fitnah nanti, Mang. Baik. Nah, secara umum seperti itu, masih panjang sebenarnya kalau kita jelaskan. Ana akan jelaskan sedikit tentang was-was. Ana berikan tambahan sedikit, Ana pernah dengarkan ini di kajiannya Ustadz Badrus Salam, hafizahullah ta'ala. Jadi was-was itu banyak, ada tazyin tadi, ada takhwif. Takhwif itu dibuat takut. Setan itu suka bikin kita takut. Gimana? Contoh, pengen beramal soleh, jadi takut. Pengen infak, ya kan? Takut. Setan bisik-bisikin. Kamu nanti kalau infak gimana anak istri? Gimana sekolah? Belum dibayar, utangnya masih ada. Motor gimana? Belum dibayar nih. Mobil nggak jadi beli dong nanti kamu. Kontrakan bulan depan loh. Nggak jadi infak. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu yang pinter. Dia takut-takutin manusia. Nanti kamu miskin, nanti kamu fakir. Akhirnya nggak jadi berbuat baik. Nah, ini namanya apa? Takhwif. Atau ada orang, Masya Allah, Alhamdulillah kita diberikan hidayah. Orang ke masjid, rajin beribadah, kemudian apa? Rajin ngaji, berpenampilan, ingin mencontoh sebagaimana Rasulullah. Biasanya ada aja seton dari kalangan manusia yang mencibir, menakut-nakuti. Sok alim loh, gitu kan. Biasa aja dong, gitu. Nggak usah kayak gitu, sok suci, Masya Allah. Ngaji mulu loh, gitu kan. Ke masjid mulu emang dapat apa? Masya Allah. Jadi akhirnya yang gak kuat mentalnya minder, gak jadi lagi beribadah. Yang muslimah ada yang awam hijrah, pengen memperbaiki diri, pakai hijab, pakai jilbab, langsung dikatakan apa? Sok suci kamu. Biasa aja napa? Buat apa berhijab kalau hatinya belum dihijabi? Masya Allah. Buat apa berjilbab kepalanya kalau hatinya belum dijilbabi? Nah, gitu kan? Akhirnya nggak jadi pakai jilbab. Akhirnya yang penting mah baik aja, nggak usah nyakitin tetangga, nggak usah nyakitin orang lain. Buat apa pakai jilbab kalau semuanya omongannya pedas, kalau semuanya sama orang juga nggak baik. Wah, akhirnya begitu kan? Nah, ini takhwif. Padahal itu sebenarnya sama analoginya dengan buat apa kamu pakai celana kalau hatinya belum dicelanain, iya kan? Kita punya aurat laki-laki dari mulai pusar sampai lutut. Pakai celana pak? Pakai. Buat apa kamu pakai celana? Biasa aja, kayak zaman dulu aja, iya nggak? Hatinya dulu harus dicelanain. Kan enggak. Ini aurat bagi perempuan, ya jilbab dipakai. Sebenarnya sesimpel itu. Gitu. Jadi untuk muslimah yang baru-baru hijrah misalkan, pakai hijab atau pakai jilbab, ada yang seperti itu udah biarin aja, kuatkan mentalnya, dan teman-temannya harus saling menguatkan seperti itu. Sama juga yang baru hijrah tadinya, Masya Allah banyak kan yang baru-baru ngaji nih, para muhajirin kan, ini kan muhajirin antum, bukan ansor kan, antum orang mana, bukan orang sini kan, rata-rata kan muhajirin ini, mudik mulu kok, jadi bukan asli sini, ya nggak? Dapat hidayah di mana antum? Rata-rata di sini ya. Nah, tadinya nggak tahu Islam dengan baik, belum ngaji, penampilannya juga masih sembarangan, pengen jenggotan, Insya Allah. Kenapa pengen jenggotan? Bukan pengen keren, bukan. Tapi pengen meniru Nabi SAW. Dalam Syama'il Muhammadiyah dijelaskan, fisik Nabi, ya berjenggot. Kita meniru akhlak Nabi dan juga fisiknya. Khulqiyah wa khuluqiyah, itu namanya sunnah. Sunnah itu bukan hanya akhlaknya aja, tapi juga khulqiyahnya, fisiknya. Kita pengen niru bagaimana Nabi SAW itu, gitu kan, bentuk rambutnya, jenggotnya, kemudian juga apa,
pakaiannya, itu kan khalqiyah, bentuk fisik. Nah, pengen berjenggot dikatakan apa? Teroris. Awas lu teroris gitu ya. ISIS, Masya Allah. Akhirnya apa? Nggak berani berjenggot. Masya Allah. Ini namanya takhwif. Takhwif, semua itu nakut-nakutin, bisikan-bisikan setan. Dan masih banyak lagi. Terus ada juga was-was yang merupakan keraguan-raguan. Jadi setan itu menanamkan keraguan-raguan dalam hati kita. Keraguan-raguan yang paling bahaya adalah keraguan-raguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai ada yang ngantuk. Bahaya. Ada segerombolan anak-anak muda biasanya yang dia saking cerdasnya pengen memahami Allah dengan otaknya, tapi sayangnya otaknya nggak nyampe. Oh, Masya Allah, filsafat biasanya. Ini kampus-kampus Islam lagi. Videonya ada di YouTube, antum bisa cari sendiri nanti. Saking cerdasnya mereka jadi kebablasan. Contoh, Allah kan maha kuasa, betul? Allah maha sempurna, betul? Betul. Mampukah Allah menciptakan sesuatu yang lebih sempurna darinya? Iya nggak? Pernah dengar ini, syubhat seperti ini? Kalau dijawab mampu, berarti ada makhluk yang lain yang lebih sempurna dari Allah. Kalau dijawab tidak mampu, berarti Allah tidak maha kuasa. Ini paradoks. Maka apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaannya yang salah. Allah itu tidak boleh ditanya atas apa yang dia lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dia lakukan. Justru kalian yang akan ditanya. Udah amal aja. Ngapain ribet-ribet mikirin gitu? Stres ente. Enggak penting gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Falyasta'id billahi wal yantahi. Hendaklah dia berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini baca surat An-Nas ini. Wal yantahi. Udah, jangan dipikirin lagi. Dalam sebuah hadis juga disebutkan. Ini syubhat juga. Biasa ada pertanyaan. Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Pinternya syaitan. Dia datangin salah seorang di antara kalian, kemudian dipancing. Yang menciptakan ini siapa? Allah. Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Ciptakan kalian Allah. Yang ciptakan gunung Allah. Yang ciptakan ini Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Sampai pada pertanyaan, man khalaqallah. Terus yang menciptakan Allah siapa? Nah, bingung ya. Oh iya ya, siapa yang menciptakan Allah? Bisa ateis. Masya Allah, ini syubhat. Dan itu ada. Itu ada. Masya Allah. Bagaimana menyikapinya? Ya sudah. Fal yasta'id wal yantahi. Sudah, baca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangankan untuk mikir yang begitu. Mikir yang simpel saja. Kenapa saat kamu sholat batal yang dibasuh bukan belakang? Tapi kenapa kok yang dibasuh tangan, muka, kepala, kaki? Itu nggak nyampe otak kita. Oh iya ya. Loh, yang salah kan belakang. Misalkan sholat nih, batal, kentut misalkan. Kok yang nggak dicuci yang belakang gitu? Malah tangan. Emang tangannya kotor? Nggak bersih. Nah, nyampe nggak akal kita, otak kita? Nggak nyampe. Itu saja nggak nyampe, apalagi tentang Allah. Dan kita diciptakan akalnya terbatas. Nah, maka nggak usah pusing-pusing mikirin yang nggak penting seperti itu. Ini bahaya. Makanya saking bahayanya mungkin pernah dengar istilah waliyadzubillah, banyak masing-masing. Walaupun mereka berkilah, bukan itu maksudnya gitu. Contoh, Tuhan membusuk. Pernah dengar? Masya Allah, waliyadzubillah. Oh, bukan Tuhan Allah itu maksudnya. Tuhan itu sesuatu yang dituju, sesuatu yang dicintai. Artinya setiap yang dicintai selain daripada Allah maka hendaklah membusuk saja. Oh. Tapi pakai diksinya Tuhan. Kemudian bunuh saja Tuhan itu. Masya Allah. Bahkan ada sebagian yang Allahu Akbar misalkan. Ya kan? Allahu Akbar. Allahnya diganti hewan. Hu Akbar. Gitu. Itu ada videonya. Dan itu di kampus Islam. Masya Allah. Di negeri ini. Nah ini bahaya. Syubhat-syubhat seperti itu hati-hati. Karena bisikan-bisikan setan, fitnah dari setan, godaan setan itu dua. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Syahwat ya berkaitan dengan perut, dan yang di bawah perut ya masalah makanan, tamak, rakus dan sebagainya, sehingga menghalalkan segala cara. Yang di bawah perut ya sudah, itu yang berkaitan dengan
syahwat yang biasa kita kenali. Yang lebih bahaya dari itu adalah syubhat yang menyerang akal dan hati kita. Gimana keyakinan seseorang itu dirusak sehingga nggak percaya lagi Allah, menganggap semua agama sama, toh juga mengajarkan kebaikan kok. Sama, Kristen juga mengajarkan kebaikan. Yang penting itu baik. Kan sering dengar begitu ya? Itu pluralisme. Ya sudah Pak, kalau agama baik, Bapak hari ini Islam, besok Kristen, besoknya lagi Hindu, mau nggak? Nggak mau dia. Loh, terus ngapain? Bilang semua agama baik. Semua agama sama saja, toh juga semuanya nanti masuk surga. Menuju Tuhan semuanya. Masya Allah, ini syubhat. Nah, syubhat ini lebih bahaya. Begitu. Dan itu semuanya adalah was-was. Bisikan setan dari jin, kemudian dikuatkan oleh setan-setan juga dari manusia. Nah, ini penjelasan ringkas tentang surah An-Nas. Semoga bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan dengan membaca surat An-Nas ini. Karena ini surat yang sangat baik dan paling utama untuk kita meminta perlindungan kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW, ala ukhbiruka ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwadha bihil muta'awwidun. Wahai Uqbah, maukah saya kabari kepadamu dengan sesuatu yang paling utama, yang paling bagus untuk orang-orang itu meminta perlindungan? Bala ya Rasulullah. Dia mengatakan, ya tentu ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW, Qul a'udhu birabbin nas wa qul a'udhu birabbil falak. Yaitu dua surat ini. Al-Mu'awwidhatain ini. Surat An-Nas dan surat Al-Falak. Jadi banyak-banyak baca surat Al-Falak. Dan surat ini adalah surat yang favorit. Betul ya? Betul ya? Tarawih kemarin nih favorit ini. Masya Allah. Karena keutamaannya besar Pak. Iya kan? Paling utama. Di samping itu pendek. Jadi enak. Bahkan 3. Kul. Satu lagi. Inna a'toina. Masya Allah. Ini surat favorit. Betul ya? Enggak apa-apa. Pahalanya besar insya Allah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.